Halo semua, selamat datang di alur cerita film Over Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini, Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul Heroes of Cowards yang dirilis pada tahun 2019. Bergenre action drama, dibintangi oleh Dimitri Frid, Katerina, Ivan Duan, dan masih banyak lagi aktor terkenal lainnya. Film yang berdurasi sekitar 1 jam 29 menit ini menceritakan seorang sniper Inggris yang rela berkhianat kepada negaranya. Hal itu didasari dengan kenyataan di mana mereka dipaksa untuk membantai kaum muslim yang sedang beribadah. Ia tidak terima setelah dalam sebuah misi, petinggi militer tidak menerima sebuah kegagalan, dan jika mereka kalah maka negara akan meninggalkannya di pertempuran. Sekali lagi Mimin ingatkan jika video ini full spoiler dan mohon jangan menganggap Mimin pro dan memihak sebelah arah. Di sini Mimin mencoba menceritakan sebisa dan seasli mungkin sesuai dengan jalan ceritanya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan zona perang yang terlihat sangat kacau balau. Di sana seorang tentara Inggris yang bernama Lea bersama dengan rekannya yang bernama Thomas ditugaskan untuk menyelidiki kematian rekan-rekannya, di mana sebelumnya mereka sempat baku tembak dengan tentara musuh. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi dan musuh yang bersembunyi di balik dinding langsung menyerang mereka. Beruntungnya mereka berhasil menghabisi musuh, namun seorang wanita bercadar memberikan seorang bayi kepada Lea yang rupanya itu adalah sebuah bom. Semua kejadian tersebut hanyalah sebuah mimpi akibat trauma perang yang telah dialami oleh Lea. Lalu kita akan diperkenalkan dengan pacar Lea yang bernama Nikolai. Usut punya usut, Nikolai dan Lea sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan setelah ia mengundurkan diri dari dunia kemiliteran. Scene lalu menunjukkan markas besar MI6. Kapten Philip diperintahkan oleh atasannya untuk menghabisi seseorang yang bernama Omar Al-Mantari. Ia diduga sebagai pemimpin organisasi berbahaya dan terindikasi sebagai seorang teroris. Informasi lainnya adalah Omar Al-Mantari memiliki tangan kanan yang sangat cerdik yang bernama Muhammad Al-Sari. Tugas ini sangat penting, bahkan sekelas presiden pun tidak boleh mengetahuinya. Artinya misi ini benar-benar ilegal dan terasa sangat berat. Mereka diperintahkan untuk membawa pasukan paling terlatih menuju ke sebuah benteng, di mana pasukan Muhammad Al-Sari diketahui mendirikan markas di sana. Film berlanjut memperlihatkan pesta pernikahan antara Lea dan Nikolai. Di tengah canda tawa dan meriahnya pesta tersebut, tiba-tiba handphone mereka berdering. Di sana nampak jika mereka akan mendapatkan tugas baru yang akan dijalankan keesokan harinya. Lea mengatakan kepada saudaranya yang bernama Paul jika ia sudah mundur dari militer dan tidak bisa menjalankan tugas lagi. Namun Paul terus membujuk Lea agar ia bisa ikut dengan alasan mereka hanya memiliki Lea sebagai seorang sniper yang sangat bisa diandalkan. Dan singkatnya, Lea menyetujui misi ini dengan catatan jika misi tersebut adalah untuk yang terakhir kalinya. Keesokan harinya pasukan Kapten Philip sudah bersiap dengan senjata dan tugasnya masing-masing. Rencana kemudian dijalankan pada keesokan paginya saat pasukan Omar sedang menjalankan ibadah sholat Idul Adha di sebuah lapangan benteng. Dan untuk mencapai ke sana, pasukan pun mulai berangkat dini hari dan dilanjutkan menyusuri perbukitan dengan jalan kaki.
Di pagi harinya saat pasukan Omar tengah khusyuk menjalankan ibadah sholat Idul Adha, diam-diam pasukan bersenjata yang dipimpin Kapten Philip tengah mengintai dari atas benteng. Di sana mereka menunggu instruksi sampai di mana para muslim sedang sujud. Disitulah ribuan butir peluru ditembakkan dengan keji. Selesai membantai umat muslim, para tentara turun mengecek satu persatu di antara mereka yang masih hidup. Namun siapa sangka para pasukan Omar yang tengah bersembunyi balik menyerang mereka dan membalikkan keadaan. Pasukan Inggris yang terkepung tidak ada jalan lain sampai di mana yang tersisa di antara mereka ditangkap hidup-hidup untuk dijadikan sandera. Di sebuah ruangan, Lea dan Paul diinterogasi secara langsung oleh Omar. Di sana Omar mengatakan permintaan maafnya karena sudah menggagalkan rencana rahasia mereka. Tak hanya itu, Omar menganggap jika pasukan ini adalah anjing pesuruh yang tunduk dan patuh kepada pemimpin mereka yang tak jelas tujuannya. Omar kemudian memberikan kesempatan hidup untuk satu orang di antara mereka. Jelasnya salah satu di antara mereka akan dibebaskan sebagai sebuah peringatan kepada negara Inggris dan sekutunya. Pada mulanya Paul memilih untuk dibunuh dan membiarkan Lea untuk kabur. Namun Lea juga tak mau jika saudaranya mati dieksekusi, sehingga Lea memilih untuk dibunuh saja. Mendengar hal itu, Omar kemudian menunjukkan tempat eksekusi yang seketika itu membuat Paul berubah pikiran. Ia dengan tega menyuruh Omar membunuh Lea dan meminta untuk ia dibebaskan saja. Setelah kejadian tersebut, film berlanjut di 3 tahun kemudian. Terlihat sebuah rumah kediaman Perdana Menteri Inggris yang sedang kedatangan seorang Sultan Arab. Usut punya usut, mereka sedang bernegosiasi senjata nuklir yang akan dijual ke tanah Arab. Namun siapa sangka dari luar sana Lea yang dulu sempat dikira meninggal tengah membidik dengan snipernya bersamaan dengan para pasukan Omar. Misi dijalankan untuk membawa hidup-hidup Sultan Arab dan menghabisi pasukan Inggris yang sedang berjaga di sana. Singkat cerita, pasukan Omar berhasil membawa Sultan Arab ke markas mereka. Bagaimana bisa ia yang bukan orang Islam mau bergabung dan membantu Omar menjalankan misi ini? Lea kemudian menjawab jika kemauan dirinya didasari oleh sakit hati kepada negaranya sendiri yang pernah memberikan misi untuk membantai umat muslim dengan tujuan mereka yang menghalangi perdagangan senjata di wilayah Timur Tengah. Scene kemudian menunjukkan markas MI6 di mana terlihat para petinggi tengah melihat sebuah video klarifikasi Perdana Menteri Inggris yang mengatakan jika mereka akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa 3 tahun lalu dan berhenti untuk memerangi umat muslim. Namun petinggi MI6 nampak tidak terima dengan ucapan Perdana Menteri. Mereka tetap kekeh untuk memerangi umat muslim sebagai bentuk propaganda dan berniat untuk mengambil alih negara mereka. Selain itu, Paul yang dulu selamat kembali diperintahkan untuk menghabisi Lea dan pasukan Omar sebagai langkah awal pergerakan propaganda mereka. Karena pasukan Omar sering berpindah-pindah dalam bersembunyi, Paul dan Kapten MI6 menginterogasi anak buah Omar yang sempat tertangkap hidup-hidup dalam penyerbuan kemarin.
Di sana Paul terus menyetrum sampai titik batas rasa sakit manusia, berikut dengan siksaan-siksaan sehingga anak buah Omar mau membuka mulut. Let me ask you again. Setelah mengetahui lokasi baru persembunyian Omar dan tentara muslimnya, pasukan MI6 yang kembali dipimpin oleh Paul langsung bergerak di malam hari untuk menyerang mereka. Namun rencana tersebut sangat mudah ditebak oleh Leah sebagai mantan pasukan MI6 sama seperti Paul. Dan di sana Omar dan pasukannya langsung bersiap diri untuk balik menyerang mereka. Namun pada akhirnya pasukan Omar dan anak buahnya kalah dalam pertempuran dan tersisa Leah seorang diri yang berhadapan langsung dengan Paul. Di sana mereka saling todong sampai pada akhirnya Paul berhasil menembak Leah. Namun lagi dan lagi Leah yang cerdik berhasil kabur dengan cara terjun ke dalam sungai. Kemudian keesokan harinya Paul dan Kapten MI6 yang mengetahui jika Leah masih hidup memutuskan untuk mendatangi ke rumah Leah yang berada di Moskow, Rusia. Terjadi baku hantam di mana Nikolai dan Leah berhasil dilumpuhkan. Namun saat Leah sudah tak berdaya, Paul tetap tidak bisa membunuh saudaranya sendiri. Di sana Paul malah menembak sang kapten dan membiarkan Leah tetap hidup bersama dengan Nikolai. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Mohon maaf kalau Mimin jarang upload karena masih tersibukkan dengan kegiatan Idul Fitri. Dan jujur saja masih kebingungan mengatur waktu untuk kuliah juga. Apapun itu, Mimin berharap kalian tetap suka dengan video-video terbaru dari channel ini. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.